Halo guys, ini saya sama Ito, saya di Guru Nenggolan. Boleh dikenalin dirinya Ito? Hai, nama saya Maria Josephine, Guru Nenggolan. Nenggolan ya? Ya. Sebelumnya jangan lupa di like dulu ya, sama di subscribe. Di subscribe. Supaya apa yang kita share guys tahu. Ditekan tuh loncengnya ya guys ya. Teng tong, teng tong. Oke guys, di sini saya akan Q&A dengan Ito ini. Saya dengar Ito ini punya pengalaman yang luar biasa. Saya mau tanya-tanya dulu mengenai pengalaman Ito ini. Boleh Ito ya? Boleh banget. Saya dengar nih guys, Ito ini pernah depresi atau putus asa, frustasi kali ya? Nggak ngerti dah. Tapi coba saya tanya dulu, apakah itu benar? Ya. Betul. Frustasi itu ya? Ya. Itu kenapa sampai bisa sejauh mana sih, apa namanya? Kok bisa frustasi tuh? Karena apa? Coba bisa dijelasin dulu sama yang nonton ini. Jadi saya itu di tahun 2011 punya pengalaman yang pahit. Baik ya? Ya. Yang mungkin setiap orang kalau tahu masalahnya itu apa, pasti sama kayak saya nggak akan bisa terima seperti itulah. Dan kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, pasti teman-teman juga akan mengalami depresi seperti yang pernah saya alami juga seperti itu. Tapi di video ini saya nggak cerita dulu. Sepertinya ini rahasia guys. Tapi banget. Iya, tapi nanti bisa kita sambung lagi di YouTube berikutnya. Tapi saya mau tanya nih Ito, pada saat itu depresi, seperti apa sih maksudnya cara mengatasi depresi tersebut? Kok bisa langsung hilang seketika? Dan sekarang nih udah baik-baik aja nih sepertinya nih. Nggak hilang seketika ya. Tapi ya? Iya, nggak hilang seketika dan nggak mudah untuk menghilangkan itu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan yang namanya depresi. Bahkan jujur aja ya, sampai sekarang sesekali saya suka tiba-tiba teringat akan hal yang menyakitkan tersebut, terus saya suka nangis sendiri di pojokan. Saya berperilaku seperti orang yang sakit jiwa. Oh, sampai seperti itu ya? Ya, kadang sampai saat ini tuh kadang masih muncul, tapi saya berusaha mengendalikan diri saya sendiri gitu. Pernah nggak itu pada saat depresi seperti itu, pernah nggak itu mempersalahkan Tuhan dalam hal ini? Sering dong. Sering ya? Mungkin Tuhan juga marah, apa sih Allah kata Tuhan. Jadi sampai dipersalahkan itu Tuhan ya? Yes, betul. Tapi bagaimana caranya itu? Kok bisa maksudnya ketika itu depresi tadinya dipersalahkan Tuhan, sekarang masih persalahkan Tuhan atau bagaimana? Ketika saya merasa terbebani, saya salahin Tuhan. Kenapa Tuhan kasih itu semua sama saya? Kenapa Tuhan kasih cobaan itu sama saya? Tapi kalau saya lagi sadar kayak gini, ya Tuhan adalah segalanya. Gitu ya? Berarti dalam arti itu sudah kembali. Berarti udah mulai melupakan hal tersebut ya, yang buat kita depresi. Ya, betul. Itu kan udah ini nih, apa namanya? Berarti itu sebelum itu berkeluarga ya? Ya, betul. Oh gitu ya. Dan itu ini udah punya anak ya? Satu ya. Satu. Cewek ya? Ya. Gitu guys. Jadi kalau saya lihat tadi intinya dalam hal mengatasi depresi ini harus mengandalkan Tuhan, walaupun dalam hal tersebut kadang kita persalahkan Tuhan, kenapa harus ada ini gitu ya. Tapi toh ini nggak mau, sepertinya nih rahasia ini, nggak mau cerita sampai detail. Tapi saya yakin nanti akan suatu saat akan kita share di YouTube ini ya toh ya. Ya, kalau penasaran di bawah
video, komen. ada komen, tulis mau dong dengar ceritanya, mau dong, maka di video berikutnya aku akan cerita. Oh gitu ya? Iyalah, biar penasaran ya kan. Oke deh, masih ada nggak itu yang mau yang mau disampaikan nih mengenai pengalamannya mengenai depresi ini? Aku mau cerita aja ya. Gimana cara aku menghadapi depresinya itu? Iya. Ya kan tadi kan belum nanya kan? Iya. Nah, jadi pas pada saat aku depresi itu, apa aja sih yang aku alami tuh? Yang aku alami itu waktu itu ketakutan. Naik ojek takut, naik bus takut, jalan sendiri takut, pulang malam takut. Jangankan pulang malam, berangkat pagi jam 6 pagi yang terang benderang aja aku takut. Coba sampai sebegitunya. Terus aku tuh suka halusinasi. Jadi tiba-tiba aku seperti melihat ada sosok orang jahat yang ngejar-ngejar aku padahal itu nggak ada. Oh, berarti ini mengenai kejahatan ini. Kejahatan guys, kejahatan. Lu jahat nggak bang? Berarti mengenai kejahatan ya? Ya. Tapi sepertinya udah apa Udah itu ada ya? king. Iya, bukan. Pembunuhan atau apa ya? Penasaran saya. Soalnya ini nggak mau cerita. Kalau pembunuhan sih enggak ya, kan gue masih ada di sini. Oh gitu ya? Iya. Enggak, takutnya mau dibunuh atau apa? Enggak ya? Ada deh. Bukan masalah ini juga ya, dari keluarga ya, maksudnya apakah takutnya kan ada keluarga atau orang tua lah jauh dari kita atau nggak menganggap lagi sebagai anak, bukan gitu ya? No. Enggak. Penasaran nih, suatu saat harus dibongkar ini. Korek ya. Lebih dalam lagi dan tertidurlah. Masih ada toh yang mau di ini? Jadi pada saat aku depresi itu, yang halusinasi yang aku bilang itu, karena aku udah gak kuat, bertahun-tahun aku mengalami hal seperti itu, akhirnya aku datang ke pendeta atau pastor atau ya orang yang beriman kali ya. Iya. Nah, Situa gitu ya? Situa. Kurhangir ya, bukan ya? Hampir sama. Nah, jadi aku cerita sama pater tersebut gitu ya. Saya mengalami hal seperti ini gitu, dan saya nggak kuat dengan ketakutan saya gitu, karena buat saya itu mengganggu, bahkan sangat-sangat mengganggu, sampai mimpi-mimpi gitu kan. Terus jalan aja kayak dihantui orang jahat, merasa nggak tenang deh, nggak nyaman. Akhirnya pater tersebut mengatakan sama saya, kamu ceritakan kepada seluruh dunia apa yang kamu alami, maka bebanmu akan berkurang. Awalnya saya berpikir nggak mungkin saya ceritakan itu, karena itu adalah rahasia yang nggak mungkin dibagikan oleh khalayak ramai gitu. Tapi saya butuh kebebasan dan saya butuh menghilangkan trauma. Ya, menghilangkan trauma tersebut gitu kan. Akhirnya saya coba untuk menceritakan. Saya cerita sama Tito kandung saya. Tito kandung. Tapi beban itu nggak berkurang. Dan akhirnya pada suatu ketika ada kayak sekumpulan, mungkin pendalaman iman kali ya bilangnya ya, atau kalau di kami namanya kursus evangelisasi pribadi. Nah di situ kan ada banyak orang gitu kan. Apa yang membuat saya sampai terluka batin gitulah. Nah akhirnya saya ceritakan di depan semua orang apa yang saya alami, dan saya menangis, mengucurkan air mata. Dan sejak itulah saya mulai berani naik ojek, terus saya udah mulai berani naik busway, saya udah mulai berani
angkutan umum, angkot, bus gitu. Padahal dulunya ada kali 7 tahun saya nggak bisa naik angkot, saya nggak bisa naik ojek, saya nggak bisa keluar pagi, saya nggak bisa naik busway gitu. Sampai 7 tahun ya? 7 tahun. Wow. Itu kejadian di Jakarta atau di mana? Di Sumatera kan? Tangerang. Oh, di Tangerang ya? Ya. Oh. Berarti pada intinya kita harus dekat dengan apa namanya? Ya seperti tadi itu kan mengalami hal itu, akhirnya itu mencari pendeta ya, atau situa atau parhanger tadi. Setelah itu didoakan gitu ya. Akhirnya itu jadi merasa, setelah itu ceritain tadi ke mereka, terus ceritain ke orang-orang terdekat, akhirnya itu merasa terbuka, nggak terbebani lagi ya. Lega ya. Bebanku terbagi karena sebelumnya itu kan saya sembunyikan bertahun-tahun, saya simpan. Ternyata yang saya simpan itu jadi luka batin, merugikan diri sendiri ya kan. Oh gitu ya? Iyalah, makanya kalau Ito punya masalah cerita sama saya biar nggak terluka batin ya. Itu mah sama istri. Oh iya ya, salah gue. Gitu ya toh ya? Yes. Wow, luar biasa sekali guys. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini ya. Ya. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Walaupun kadang kita mempersalahkan Tuhan, tapi kita harus tetap. Ya mungkin kita sedang diuji kali bro. Sering diuji, sering banget. Sering diuji ya, bukan sedang lagi ya. Mungkin karena terlalu baik, jadi Tuhan uji. Gitu Coba ya? Itu sering diuji nggak sama Tuhan? Pernah saya diuji. Kirain nggak, berarti itu bukan orang baik. Pernah saya diuji. Tapi ya memang benar, di dalam hal-hal tersebut kadang kita mempersalahkan Tuhan. Tapi di satu sisi kadang kita jadi, kok saya bodoh ya, kok saya salahin Tuhan ya. Padahal dia yang memberikan nafas hidup ke kita, gratis semua. Oh, kalau dipikir-pikir dan panjang guys, kadang kita jadi mau depresi. Tapi jangan ya. Ini kan udah dikasih tipsnya nih bagaimana tadi untuk biar jangan depresi. Ceritakan masalahmu kepada semua orang yang kamu percaya, maka itu akan mengurangi bebanmu. Tapi guys, yang dibilang itu ini kalau kita sebelum menikah ya. Kalau sudah menikah itu ceritakan pada suami atau istri. Oke? Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jangan guys. cerita ke suami orang, apa ke Iya. istri orang ya kan, terjadinya disebut pelakor sama periskor. Oke lah. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya. Bye bye.